Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Nailul Ulya, Buya Hasya Syarifah, dan Zahratul Ainiyah akan menyampaikan materi tentang pernikahan beda agama. Pertama yaitu pengertian pernikahan beda agama. Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena pernikahan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah pernikahan dengan kaidah-kaidah agama. Pernikahan dapat diambil dari pasal 1 Undang-Undang Pernikahan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Menurut Saleh, dengan ikatan lahir batin yang dimaksud bahwa pernikahan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir ataupun ikatan batin saja. Ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu dengan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Dan sebaliknya, ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat tetapi harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin maupun ikatan lahir akan menjadi rapuh. Dan dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Pernikahan relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Pernikahan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Pernikahan yang ada yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak boleh. Akan tetapi berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Pernikahan, terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencatatan di kantor catatan sipil. Pernikahan antar agama adalah untuk mengajak agama lain, khususnya ahli kitab, untuk masuk dan memeluk agama Islam. Menjalin hubungan dengan kesadaran toleransi antar pemeluk agama dengan cara pria muslim menikahi perempuan ahli kitab, karena biasanya pria lebih kuat bisa metolerir wanita ahli kitab dalam menjalankan agama Islam. Atau Islam mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi Allah, sedangkan ahli kitab tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Rasul. Di sini saya akan menjelaskan poin nikah lintas agama, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Pernikahan beda agama atau lintas agama dalam Islam yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya, perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Macam-macam pernikahan beda agama. Yang pertama, ada pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau musyrikah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abadum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'annahum yatadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Dan janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Imam-imam mazhab 4 rahimahumullah berpendapat bahwa perempuan musyrik, apapun agamanya, kepercayaan dan rasnya, haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Dari pemahaman terhadap ayat ini, hampir tidak ada bukti historis yang menyebutkan adanya pernikahan lintas agama seperti ini. Yang kedua yaitu pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan Alkitabiyah di sini adalah bentuk pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, yaitu Kristen. Adapun perempuan pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab suci masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori ahlul kitab atau tidak. Para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa siapa saja yang menganut salah satu agama samawi dan berpegang pada sebuah kitab semisal Zaburnya Nabi Dawud atau Suhufnya Nabi Ibrahim, maka perempuannya halal dinikahi dengan dikiaskan kepada Yahudi dan Nasrani. Sementara para ulama mazhab Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hambali mengharamkannya sebagai dalih bahwa kitab-kitab tersebut hanya berisikan pesan-pesan moral sehingga tidak bisa disetarakan dengan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Adapun mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan jenis ini dasar mereka adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Ayat ini tegas sekali menghalalkan pernikahan muslim dengan perempuan ahli kitab. Untuk macam yang terakhir yaitu pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Konon telah terjadi ijma di kalangan para ulama fikih bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria itu non-muslim atau tergolong kitabi. Dalilnya dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang untuk berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir atau suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Ungkapan mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan muslimah tidak halal bagi laki-laki non-muslim. Riwayat lain yang menegaskan keharaman muslimah menikahi dengan non-muslim adalah kisah pernikahan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab dengan Abu Al-As. Zainab merupakan putri pertama Nabi dengan Khadijah.
yang lahir 10 tahun sebelum Bi'tsah. Ia kemudian menikah dengan Abu al-As, putra saudara Khadijah. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, Zainab mengikuti agama ayahnya. Namun, suaminya tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zainab meninggalkan suaminya untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sementara Abu al-As tetap tinggal di Makkah. Berikut ini kaidah fikihnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dahulu apa sih arti ahli kitab. Ahli kitab menurut istilah berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari bentuk idhofah, yaitu ahlu dan alkitab. Kata ahlu terdiri dari huruf alif, ha, dan lam yang secara literna mengandung arti ramah, senang, atau suka. Kata ahli merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti famili, yang termasuk dalam suatu golongan, keluarga, kerabat, atau kaum. Alkitab sendiri secara bahasa berarti Al-Quran, Taurat, dan Injil. Kata kitab atau Alkitab sudah terkenal di Indonesia dengan makna buku. Makna yang lebih khusus yaitu kitab suci atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia disebutkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain Al-Quran. Ahli kitab secara istilah adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah kepadanya. Dalam firman Allah telah dijelaskan tentang kebolehan menikahi wanita non-muslim, yaitu ahli kitab. Tentunya memahami dan memaknai ahli kitab butuh penelusuran yang mendalam tentang apa yang dan siapa yang termasuk ahli kitab. Yang disebutkan dalam firman Allah, surat Al-Maidah ayat 5, pada ayat ini dinyatakan bahwa tentang membolehkan mengawini perempuan dari kalangan ahli kitab. Pada kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa ahli kitab di sini merupakan mereka dari Yahudi dan Nasrani. Pendapat yang pertama yang dikemukakan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitab yang ditulisnya Al-Um telah mendapatkan menerima wahyu yang dinyatakan bahwa tabi'in berkata orang Kristen Arab bukan termasuk ahli kitab. Kaum yang disebut ahli kitab adalah kaum Israel, yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Adapun orang selain dari Bani Israel yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, mereka bukan termasuk golongan ahli kitab. Definisi ini didukung oleh ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah Rasul khusus untuk Bani Israel, yaitu dalam Quran surat As-Saffat. Dengan kata lain, bahwa yang dikatakan Asy-Syafi'i memaknai ahlu kitab sebagai kelompok suatu agama, bukan sebagai suatu kelompok agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah membahas sedikit tentang pengertian ahli kitab, maka yang menjadi tujuan berikutnya adalah tentang nikah beda agama. Hal ini mengingat banyak dari pemikiran pemahaman tentang ahli kitab, maka persepsi pemikiran tentang nikah beda agama juga akan memiliki perbedaan. Pandangan para mazhab ini diharapkan menjadi acuan yang bisa dipedomani bagi kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam beberapa pendapat mazhab, maka perlu menjadi pandangan bagi kita untuk membahas tentang makalah perkawinan beda agama, terutama melakukan pernikahan dengan perempuan yang dari kalangan lain, ahli kitab. Sebagai berikut. Menurut pandangan mazhab Hanafi, dalam mazhab ini dikemukakan bahwa seseorang laki-laki yang menikah dengan perempuan ahli kitab yang sedang berperang melawan kaum muslimin, perbuatan tersebut terlarang. Selain itu, kerugian dan bahaya ketentunya anak dari hasil perkawinan tersebut cenderung ikut ke agama ibunya. Yang kedua yaitu menurut pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengajukan dua pandangan. Yang pertama, perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir, zimmi maupun penduduk Dar al-Harb. Kedua pernyataan dari Al-Quran lebih ke arah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Di sini dapat kita simpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga Alkitab. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sebagaimana dari firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 5, menurut mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ahli kitab terdiri dari makna ahlul kitab adalah mereka yang masuk golongan keyakinan. Orang Majusi tidak dimasukkan ke kategori ahli kitab. Orang-orang Arab tidak dikategorikan dengan ahli kitab.
dikarenakan asal kepercayaan mereka menyembah berhala dan kepindahannya bukan karena beriman pada Taurat dan Injil, Yahudi, dan keyakinan Nasrani. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melarang pernikahan antara seorang pria dari Islam kemudian dengan seorang wanita dari kalangan bukan Islam yang ahlu kitab berdasarkan pertimbangan manfaat agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak dapat dengan mudah dibangun jika pasangan menikah tidak setuju dengan ide-ide mereka, pandangan hidup, dan agama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan beda agama. Yang pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut qaul mu'tad adalah haram dan tidak sah. Setelah mempertimbangkan banyak mafsadah lebih besar dari maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan tersebut hukumnya haram. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pandangan ulama mengenai pernikahan beda agama. Nah, menurut Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI ya. Nah, perkawinan beda agama ini adalah haram. Mengapa MUI mengharamkan pernikahan beda agama? Karena dikhawatirkan atau bisa menimbulkan konflik antar sesama umat Islam dan bisa mengakibatkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini juga mengeluarkan fatwa, yaitu 2 fatwa yang berisi yang pertama yaitu pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Yang kedua, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul muktamad adalah haram dan tidak sah. Nah, wanita ahlul kitab ini wanita yang seperti apa? Yaitu wanita dari agama Yahudi dan Kristen. Nah, dalam menetapkan hukum haram pernikahan beda agama, Majelis Ulama Indonesia berdasar hukum yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, dalam surat tersebut Majelis Ulama beranggapan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita musyrikah. MUI juga beranggapan bahwa wanita musyrikah dengan wanita ahlul kitab yaitu Yahudi dan Kristen tadi sama-sama menyekutukan Allah. Jadi menikahi keduanya yaitu wanita musyrikah dan ahlul kitab itu sama-sama haram. Selain terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 juga terdapat ayat lain yang mengharamkan pernikahan beda agama. Secara tegas melarang, bahkan mengharamkan pernikahan beda agama, yaitu terdapat dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, selain itu juga MUI juga berdasar hukum pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, di mana hadits tersebut berisi wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Nah, dari hadits Nabi Muhammad SAW tersebut, maka Allah dan Rasul-Nya menekankan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Mengapa demikian? Karena memilih pasangan hidup yang salah dapat mendatangkan bencana bagi keluarga itu sendiri. Lantaran memilih pasangan hidup yang tidak paham permasalahan agama atau bahkan tidak seakidah dengan kita, yang pastinya di kemudian hari akan melahirkan
generasi-generasi yang tidak mendapatkan pengetahuan atau pendidikan agama dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita musyrik. Sekalipun wanita itu sangat menarik, cantik, bahkan kaya raya, kecuali wanita tersebut telah beriman.